Hasil pertandingan Juventus versus Atalanta, skor 0-1. Juventus mengaku kalah dari Atalanta dengan skor 0-1 dalam duel pekan ke-14 Liga Italia atau Serie A 2021-2022 di Allianz Stadium pada hari Minggu, 28 November 2021. Pertandingan berjalan sengit. Juventus mendominasi penguasaan bola selama 90 menit. Tetapi Atalanta menyuguhkan pertahanan level top. Gol tunggal Atalanta dicetak oleh Duván Zapata di menit ke-28. Juventus lebih dominan, tetapi mereka tak bisa menemukan celah dalam pertandingan tim tamu. Hasil ini jadi pukulan telak bagi pasukan Massimiliano Allegri. Ini adalah kekalahan kelima Juventus di Liga pada musim ini. Pertandingan dimulai dan Juventus langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. 10 menit pertama, Juventus lebih banyak membawa bola, tapi kesulitan mencari celah untuk menyerang. Atalanta mengancam Juventus terlebih dahulu lewat sepakan melenceng dari Zapata di menit ke-16. Semenit berselang, giliran Dybala yang mencoba melepaskan tembakan. Tekanan Atalanta membuat Juventus sulit mengembangkan permainan. Hingga menit ke-20, serangan-serangan Juventus masih terlalu mudah untuk dibaca. Atalanta tampak nyaman menunggu bola. Pada menit ke-28, justru Atalanta yang mencuri gol. Serangan balik cepat Zapata menerima bola dari sisi kanan dan melepaskan tembakan keras yang membentur sisi dalam Misar dan masuk ke gawang. Gol Juventus 0-1 Atalanta. Perubahan skor tak mengubah keseimbangan pertandingan. Atalanta kembali membiarkan Juventus membawa bola. Sayangnya, serangan-serangan Juventus masih tumpul. Tak ada gol tambahan di babak pertama. Skuad Juventus tampak frustasi. Skor 0-1 mengantar para pemain ke ruang ganti. Pertandingan dimulai kembali dengan pola yang tidak jauh berbeda. 10 menit pertama, Juventus masih lebih banyak menguasai bola. Atalanta tampak bermain tenang. Juventus mengancam dalam 2 peluang beruntun. Pada menit ke-54, sepakan dari Bernardeschi masih melenceng tipis. Pada menit ke-57, sepakan jarak jauh Delak masih bisa diblok barisan bek Atalanta. Melihat skuadnya kesulitan, Massimiliano Allegri mencoba membuat pergantian pemain. Meski dimainkan, Juventus mencoba meningkatkan tempo serangan. Atalanta lebih banyak bertahan, tapi tampaknya berbahaya setiap kali mendapatkan momen serangan balik. Juventus perlu berhati-hati dalam membangun serangan. Pertandingan memasuki 10 menit terakhir. Juventus masih tampak frustasi. Serangan-serangan Juventus masih terlalu mudah bagi Atalanta. Tak ada peluang yang benar-benar mengancam. Pada menit ke-94, tendangan bebas dari Dybala membuat musuh tak berkutik. Sayangnya bola masih membentur Misar dan wasit pun meniup peluit panjang. Skor 1-0 untuk kemenangan Atalanta. Dengan hasil ini, Juventus merosot ke papan tengah klasemen sementara. Sinyonya tua tertahan di peringkat ke-8 dengan 21 poin. Sedangkan bagi Atalanta, kemenangan ini jadi tambahan poin krusial untuk bersaing di 4 besar. Weston McKennie cedera, Juventus kalah di tangan Atalanta. Juventus menelan kekalahan kelima dari 14 pertandingan Serie A sejauh ini. Weston McKennie mengalami cedera ketika Juventus menelan kekalahan 1-0 di kandang sendiri di tangan Atalanta dalam lanjutan Serie A Italia pada Minggu 28 November dini hari waktu Indonesia Barat. Hal ini merupakan kekalahan kelima Bianconeri dari 14 pertandingan. Dan klub asal Turin itu kini berada di peringkat ke-8 di klasemen sementara dengan perolehan 21 poin. Terpaut 7 angka dari posisi keempat yang dihuni oleh Atalanta. Juventus memasuki pertandingan setelah kekalahan terberat di berbagai ajang kompetisi sejak 2004 pada pertengahan pekan ini, ketika mereka digesa oleh Chelsea 4-0 di Liga Champions. Juventus harus berjuang keras untuk menciptakan peluang di babak pertama, dan pertahanan mereka tak memenuhi standar ketika Atalanta bisa memecahkan kebuntuan. Memasuki menit ke-28, Duván Zapata berhasil menjebol gawang Juventus. Setelah tuan rumah membiarkan bola dalam penguasaan Atalanta, Jim City memotong lini belakang lawan dengan mudah dan Zapata melepaskan tembakan berbuah gol. Zapata memiliki catatan yang bagus dengan mencetak gol untuk pertandingan ke-7 secara berturut-turut di berbagai ajang kompetisi. Kapten Juventus Paulo Dybala memiliki peluang terbaik Juventus di babak pertama. Namun sepakannya dari posisi yang bagus di dekat kotak penalti hanya menyamping ke sisi gawang. Usai turun minum, Atalanta terlihat puas dengan keunggulan 1 gol. Sementara Juventus terus berjuang memberi respon untuk mengejar gol penyeimbang. McKennie terlihat bekerja sendiri untuk mengejar bola, namun usahanya bisa diblok.
Sementara tendangan pemain pengganti Federico Bernardeschi hanya melebar. Weston McKennie tak bisa melanjutkan permainan dikarenakan cedera, dan ia digantikan oleh Moise Kean pada menit ke-64. Di penghujung laga, tendangan bebas di bola hanya memisah gawang ketika mereka hampir menyamakan kedudukan. Hingga pertandingan berakhir, Juventus gagal mencetak gol untuk meraih 1 poin. Juventus vs Atalanta, 5 pemain bernyali hadapi fans yang marah. Allegri kabur ke ruang ganti. Hanya ada 5 pemain Juventus yang memberikan salam dan meminta maaf kepada fans selepas kekalahan tim dari Atalanta. Lalu, kemana perginya Allegri? Fans murka melihat penampilan Juventus kala menjamu Atalanta pada pekan ke-14 Liga Italia 2021-2022 di Allianz Stadium pada Minggu 28 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Juventus selalu 0-1 dari Atalanta akibat gol Dusan Zapata pada menit ke-28. Hal ini merupakan kekalahan kandang pertama yang diterima oleh Juventus dari Atalanta sejak 1989. Penampilan buruk Juventus dalam duel kontra Atalanta membuat publik tuan rumah murka. Sepanjang babak kedua, fans garis keras Juventus yang duduk di tribun selatan Stadion Allianz menghujani Paul Dybala dan kawan-kawan dengan cacian dan siulan. Banyak terdengar teriakan fans yang minta pesanan Juventus arahan Massimiliano Allegri agar lebih menunjukkan nyalinya. Siulan kekecewaan makin kencang begitu wasit meniup peluit tanda laga usai. Tribun selatan Stadion Allianz tampak membara dikarenakan kemarahan. Tercatat, hanya ada 5 pemain Juventus yang bernyali menghampiri dan meminta maaf kepada fans. Mereka adalah Wojciech Szczesny, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Leandro Bonucci, dan juga Matthijs de Ligt. Selain mereka, personil Juventus langsung menuju ke ruang ganti. Lantas, kemana pelatih Massimiliano Allegri? Seperti yang dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, Allegri juga memilih untuk tak menyapa fans dan langsung kabur ke ruang ganti. Kekalahan dari Atalanta membuat Juventus kian tersadar bahwa mereka kini bukan lagi kandidat kuat peraih gelar juara Liga Italia 2021-2022. Adapun posisi Juventus belum beranjak dari tangga ke-8 klasemen Liga Italia dengan koleksi 21 poin. Juventus berjarak 11 angka dari puncak klasemen dan 7 poin dari zona Liga Champions alias 4 besar. Saya rasa kami mesti realistis. Jika kami berada di posisi ini setelah 14 pekan, berarti inilah yang pantas buat kami saat ini, kata Allegri selesai duel kontra Atalanta.